Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudaraku semua dimanapun berada, sahabat Basnas yang sangat saya muliakan, alhamdulillah kita patut bersyukur. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa membersamai bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan bisa ketemu kembali Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Kalau kita ingat Ramadan, selalu ingat kita dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dalam konsep ekonomi syariah khususnya ada yang disebut dengan konsep manajemen aset. Artinya kita mengelola aset yang kita miliki, ya, tapi tidak hanya pada aset materi, tapi ada aset-aset non materi. Kita kalau ibaratnya orang punya toko kecil ingin berkembang menjadi tokonya besar. Orang punya rumah satu ingin tambah rumah menjadi dua dan seterusnya. Orang punya pekarangan satu ingin berkembang menjadi dua dan seterusnya. Begitulah keinginan manusia pada umumnya. Tapi jangan lupa, semua itu adalah aset yang berupa materi. Kadangkala kita terlupakan, bahkan kita kurang open, kurang memperhatikan pada aset yang kita punya, yang mana aset itu masuk kategori aset yang non materi. Kita punya yang namanya aset kesempatan, waktu, usia, kesehatan, ini semua juga aset. Tapi kadangkala kita dalam merawatnya, melestarikannya, dan mengembangkannya tidak seperti aset-aset yang bersifat materi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku dimanapun berada, sahabat Basnas yang sangat saya muliakan, saya ingin mengajak, ayo, jangan lupa, jangan tinggalkan, jangan lupakan, kita juga harus merawat, melestarikan dan mengembangkan aset-aset kita yang non materi. Salah satunya yaitu aset yang namanya kesempatan, waktu dan usia, di mana ketepatan mungkin di antara jenengan ada yang diberikan oleh Allah rezeki yang lebih. Di samping kita mengembangkan untuk yang materi, aset yang non materi harus berupa infak, zakat, wakaf, berbagi. Karena harta yang kita kelola, aset yang kita kembangkan lewat infak, zakat, wakaf, itu nanti akan menjadi penolong kita, akan menjadi aset kita di kemudian hari ketika kita sudah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, sekali lagi ingat saudara-saudaraku dimanapun berada dan sahabat Basnas yang sangat saya muliakan, Allah ngasih kaya kepada kita, Allah ngasih rezeki lebih kepada kita, Allah ngasih nikmat yang namanya kemampuan harta benda kepada kita. Tujuannya bukan hanya untuk mengejar aset yang sifatnya materi, tapi juga harus diseimbangkan dengan aset yang non materi. Kalau kita kaya, kita punya rezeki lebih, tujuan Allah ngasih kita kaya, tujuan Allah ngasih kelebihan rezeki kepada kita, yang pertama, tolong diingat, yang pertama, supaya kita mudah berinfak dan berzakat. Jadi Allah ngasih kaya kepada kita, tujuannya supaya kita ini mau mudah untuk berinfak, berzakat. Jangan salah, sudah dikasih kaya, sudah dikasih lebih oleh Allah, malah lupa untuk membayar infak dan zakat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, tujuan Allah ngasih kita lebih, menjadikan kita kaya,
Tujuan yang kedua supaya kita mudah untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah, termasuk berumroh dan berhaji. Tolong saudaraku yang mampu tapi belum berumroh, belum berhaji, naudzubillah, summa naudzubillah, takut aset waktu, aset sehat, aset kesempatan ini nanti diambil oleh Allah. Bisa jadi jenengan mati sebelum berumroh atau berhaji. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sementara kita dalam keadaan orang yang mampu. Oleh karena itu jangan lupa tujuan kedua, Allah ngasih kita kaya, ngasih rezeki lebih untuk mendekatkan diri kita kepada hubungan beribadah, diantaranya berumroh dan berhaji. Yang ketiga, tujuan Allah memberikan kita kaya, memberikan rezeki lebih kepada kita supaya kita bisa menyenangkan orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita, sesama kita, tetangga kita, sahabat dan kerabat kita. Jadi tujuan yang ketiga Allah ngasih kaya kepada kita adalah supaya kita bisa menyenangkan orang tua. Jangan sampai kita lupa, ya, kita sukses hari ini itu tidak lepas dari jerih payah dan support dari orang tua kita. Kalau kita hari ini kaya, jangan lupa kepada saudara kerabat kita yang kurang mampu. Karena memang tujuan Allah ngasih kaya kita, ngasih rezeki kepada kita yang ketiga, supaya kita bisa menyenangkan orang tua, saudara, guru, sahabat, kerabat dan tetangga kita. Alangkah indahnya kalau semua saudara-saudara kita, termasuk sahabat Basnas yang sangat saya muliakan, kita dikasih kaya, dikasih lebih rezeki oleh Allah. Kemudian kita tiga tadi ingat terus. Satu, untuk ibadah dan dekat kepada Allah dengan bisa berumrah berhaji. Yang kedua, kita bisa berinfak berzakat. Dan yang ketiga, bisa menyenangkan orang tua, saudara dan keluarga kita, sesama kita. Itulah tujuan Allah ngasih kaya dan rezeki lebih kepada kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang punya kesadaran terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Dr. Haji Muhammad Yazid, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surabaya, Ketua MUI Kota Surabaya, dan dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, menyampaikan terima kasih, matur suwun semuanya. Semoga kita selalu dalam rahmat dan mauna Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.